time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Una Luciana. Saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Munawwarah Dirun. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemasakan AKDR. AKDR ini adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang digunakan secara memasukkan alat ke dalam vagina untuk menghalangi pembuahan sel. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa bantu Ibu? Jadi ini Ibu, saya berencana ingin menggantikan KB. Sebelumnya Ibu pakai KB berapa? Sebelumnya saya penyuntikan 3 bulan. Jadi sekarang kenapa Ibu mengganti Ibu? Karena tidak cocok sama badan saya, sama badan saya. Jadi ini Bu, rencananya saya ingin ganti KB di jangka panjang aja. Jangka panjang Bu ada 2 Bu, ada IUD sama implan Ibu. Ibu mau yang mana Bu? Bisa nggak Ibu jelasin keuntungan dan kerugian dari salah satu KB itu? Kalau implan Ibu, dia 2 tahun sampai 5 tahun Ibu. Kalau AKDR, dia sampai 10 tahun jangka waktunya Ibu. Kalau implan dipasang di lengan Ibu. Sedangkan kalau AKDR dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi kayaknya saya memilih KB AKDR aja Bu. Udah sekalian jangka panjang 10 tahun ya Bu. Kalau AKDR Ibu, keuntungannya memang dia sangat akurat untuk mencegah kehamilan Ibu. Terus jangka panjangnya sampai 10 tahun. Terus Ibu, kalau KB AKDR ini Ibu bisa lepas kapan saja. Misalnya Ibu baru 2 tahun memakainya tapi merasa sudah tidak cocok, Ibu bisa langsung melepasnya. Langsung ke klinik tempat Ibu masangnya Bu. Terus ini tidak mempengaruhi hormon Ibu, tetap menjaga kestabilan berat badan Ibu. Dan untuk kerugiannya Ibu, ini bisa mengakibatkan kehamilan ektopik Ibu apabila terjadi kendala atau sesuatu yang tidak memungkinkan Ibu. Terus bisa juga Ibu terjadi penyakit PMS Ibu. Apa Ibu bisa bersedia memasang KB AKDR? Ya. Baiklah kalau begitu, saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Ibu. Sebelumnya kita siapkan alat-alat. Di sini kita menggunakan AKDR cover T. Dan siapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Ada kapas, ada cocor bebek atau spekulum, ada sonde, ada gunting, ada korentang, dan ada tampon tang. Atau ada juga kom berisi betadine dan ada nerbeken. Ada kom yang berisi air DTT, ada kom yang berisi kapas suprimat, dan ada korentang. Di bawahnya ada tempat air klorin, dan pastikan ada lampu sorot. Nah, pertama sekali kita siapkan Ibu, yaitu siapkan perlak di bawah Ibu. Setelahnya kita pasangkan payung penyusul Ibu. Lalu kita cuci tangan 6 langkah. Sebelum mencuci tangan 6 langkah, kita pastikan sisipkan lengan baju ke atas. Selanjutnya kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita pakaikan alat pelindungan diri. Pakaikan celemek.
dan pakai sepatu boot. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Bilas dengan kain pribadi. Setelah mencuci tangan, kita periksa abdomen ibu. Kita tekan abdomen ibu. Waktu kita tekan, apakah ada benjolan di abdomen atau terasa nyeri di abdomen ibu? Jika ada benjolan dan terasa nyeri, maka tidak boleh dilakukan pemasakan AKDR. Jika tidak ada rasa nyeri, maka boleh menganjurkan ibu untuk berkemih terlebih dahulu. Ya, kita pakaikan handscoon. Letakkan alat yang kita butuhkan. Sebelumnya kita bersihkan vulva hygiene terlebih dahulu dengan cara ambil kapas suplimat, masukkan ke air DTT, buka sedikit labia, bersihkan bagian terjauh terlebih dahulu, bagian terdekat, bagian tengah. Setelah itu pindahkan alat-alat yang sudah terkontaminasi ke dalam cairan klorin. Cuci tangan di dalam cairan klorin. Setelah itu kita masukkan spekulum. Masukkan spekulum secara menyamping. Beritahu pada ibu bahwa ini akan sedikit terasa nyeri dan anjurkan ibu untuk menarik nafas. Ibu, ini sedikit sakit, ibu bisa menarik nafas ya ibu. Setelah itu putar. Buka spekulum dan kunci. Setelah itu kita periksa keadaan serviks, apakah ada benjolan, ada biru, atau mungkin pasien dalam keadaan hamil. Jika dalam keadaan hamil, maka tidak boleh dilakukan pemasangan AKDR. Dan periksa apakah ada keputihan. Jika keputihan yang terlalu banyak juga tidak boleh menggunakan AKDR. Setelah memeriksa keadaan serviks, kita keluarkan spekulum. Buka dengan cara menyamping. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual, yaitu CT. Kita masukkan 2 jari. Ibu, ini sedikit sakit ya ibu. Ibu bisa tarik nafas. Kita lihat keadaan forsio, letak forsio, apakah berada di posisi kanan atau di posisi kiri. Keluarkan tangan dan lepaskan handscoon di dalam cairan klorin. Cuci tangan kembali. Dan keringkan. Kita buka kemasan Overtee. Buka setengah saja. Setelah itu kita masukkan Overtee ke dalam tabung isenter dalam keadaan di luar kemasan. Setelah itu masukkan pendorong ke dalam tabung isenter. Dan pastikan tabung biru dalam posisi horizontal. Jika tidak horizontal, maka geserkan. Setelahnya kita pakai handscoon kembali.
Setelah itu kita masukkan kembali spekulum dengan cara menyamping. Putar dan buka spekulum, lalu kunci. Setelahnya kita bersihkan jalan lahir dengan kasa dan antiseptik. Itu kita pasangkan tenakulum untuk menjepit porsio. Ibu, maaf ya ibu, ini sedikit sakit. Setelahnya kita masukkan sonde untuk mengukur kedalaman uterus. Masukkan sampai ke keterbatasan tabung. Usahakan jangan terkena bagian manapun. Lihat apakah sudah tertahan. Jika sudah tertahan, maka kita tekan sedikit ke pinggiran uterus dan keluarkan secara perlahan. Setelah itu kita ukur sedalam mana keadaan uterus dengan cover tape. Pindahkan sonde dan masukkan AKDR ke dalam uterus. Usahakan dengan posisi horizontal. Saat memasukkan AKDR ke dalam uterus, pastikan tidak menyentuh bagian lain dan pastikan leher biru dengan posisi horizontal. Masukkan secara perlahan. Tahan dengan tabung uteri, dorong keluar pendorong dengan tabung ecenter. Keluarkan pendorong. Setelah itu baru keluarkan tabung ecenter. Ambil gunting, potong benang sedalam 5 atau 6 cm dari porsio. Lalu lepaskan tenakulum. Dab dengan antiseptik selama 30 detik. Baru kita buka spekulum. Buka spekulum dengan cara menyamping. Setelah itu kita beritahukan kepada ibu bahwa tindakan pemasangan AKDR sudah siap kita lakukan. Beritahu pada ibu jika ada rasa nyeri atau keluar sedikit bercak darah, maka segera konsultasi ulang kepada tempat dia memasang AKDR. Dan bersihkan alat-alat yang sudah kita gunakan, masukkan ke dalam cairan klorin. Lepaskan handscoon di dalam cairan klorin. Cuci tangan kembali. Sekian dan terima kasih video praktek pemasangan AKDR dari saya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.